ibu saya saudara. Nggak apa-apa kalau saya dikasih uang, saya kembalikan bensin atau aja makan uang. Nggak ada. Gereja saudara itu gereja gede besar. Saya pikir bisa gereja itu walaupun tidak apa-apa, tapi kebanyakan ini sedikit berkat buruk atau bro. Nanti kita dalamnya saya coba doa firman Allah atau bersaksi. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya berkat melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di sorga selalu menyertai yang setia kepada Yesus Kristus. Saya tergerak untuk membahas sebuah video dari seorang pendeta di suatu aliran. Saya tidak mau sebutkan, tetapi memang ada di video ini karena pendeta ini langsung mengatakan, tapi yang saya mau konsen di sini mengenai bagaimana pendeta itu komplain mengenai pelayanannya yang tidak diberikan apapun, bahkan makanan tidak diberikan. Memang lucu karena ya sebagai penginjil ya, saya tidak tahu kalau dia pendeta, dia mengembalakan gereja. Tapi kalau saya seorang penginjil ya sudah siap-siap ketika diundang untuk membawakan firman Tuhan, memimpin ibadah. Saya tidak pernah berharap apapun karena memang tertulis dalam firman Tuhan bahwa kita sebagai hamba Tuhan ketika melayani kita jangan mengharapkan keuntungan atau mengharapkan sesuatu, tetapi jikalau itu diberi dan kita berhak menerimanya. Saya pernah di suatu tempat saya diundang untuk berkhotbah gereja kecil, bahkan Jumatnya cuman hitung pakai jari saja. Ketika saya sudah selesai berkhotbah dan diberikan amplop, hati saya tergerak dan sangat kasihan. Bahkan saya ingin memberi, bukan menerima. Jadi saya balikan lagi amplop itu ke pendeta. Ya kebetulan teman saya katakan, Pak, ini amplop saya balikan dan buat gereja. Tapi kan fenomena terjadi dalam pelayanan Injil. Ada beberapa kasus saya temui di gereja, ya sesama Kristen lah, tetapi kita beda aliran. Saya temui bahwasanya ada yang sekolah teologi, ada yang sekolah Alkitab khusus untuk mencari nafkah, cari uang untuk hidup, untuk keluarga di masa akan datang. Memang seperti orang kuliah, misalnya kuliah teknik kuliah teknik, setelah lulus dia dapatkan pekerjaan dan dia hidup dari pekerjaan itu. Jadi benar-benar ada sebuah gereja sinode yang menyiapkan universitas teologi untuk masa depan, bukan untuk penginjilan, tapi untuk masa depan, karir, untuk mencari duit, untuk keuntungan, bukan untuk penginjilan. Seperti yang terjadi video ini. Ketika pendeta itu diundang, dia sudah sangat berharap untuk mendapatkan sesuatu. Mungkin untuk mendapatkan uang, makan gratis. Dia sudah, mungkin dia tidak salah. Tetapi ketika kita fokus di situ, kita sudah melawan firman yang dituliskan di firman yang saya akan bacakan ini. Ayo kita baca. 1 Petrus 5 ayat 2 mengatakan begini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ingat para hamba Tuhan, ingat para pendeta, ingat para yang sekolah untuk menjadi pendeta dan mencari keuntungan. Lihat ayat ini, 1 Petrus 5 ayat 2 mengatakan gimana? Saudara-saudaraku sekalian, apalagi yang mengerti firman Tuhan, sekolah Alkitab pasti tahu ayat ini, tetapi mereka menyelewengkan kebenaran firman Tuhan dan mereka tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Mereka hanya kadang-kadang mereka disuap, kadang-kadang mereka sengaja karena butuh uang banyak, butuh materi yang banyak, foya-foya, sehingga ketika ditawarkan untuk politik dicampur adukan dengan kerohanian, mereka tidak berani menolak. Bahkan mereka melakukan sesuatu
hanya untuk kepentingan diri sendiri, memuaskan diri sendiri dengan mamon, dengan hasrat hanya untuk mencari keuntungan, melayani sekolah Alkitab hanya untuk uang. Bahkan banyak mereka yang terjerat dalam penyalahgunaan uang untuk penginjilan, untuk pembangunan gereja. Mereka pakai untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok. Saya berharap sesama hamba Tuhan, saya evangelis kecil, dan kalian pendeta-pendeta besar yang sudah dipercayakan gereja-gereja besar, banyak jemaat, saya berharap kalian bertobat, sadar, dan jangan lagi berbuat sebelum kesudahan kalian. Mungkin meninggal, atau mungkin kita sempat ketemu dengan kedatangan Tuhan kedua kali, ya saya tidak tahu. Bertobat supaya kau menjadi pengikut Kristus tidak sia-sia, dan pelayananmu sebagai hamba Tuhan tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.